Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dari mana ini? Olahraga Umi. Bagus itu, benar. Sebab perempuan kayak kita nih, olahraga jangan sampai dilupain. Sebab apa? Di dalam badan kita yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ngomong-ngomong soal kuat, kuat itu ada dua. Ada kuat badan, ada kuat iman. Dua-duanya kita harus punya. Badan kudu kuat, iman kudu kuat. Kalau dua-duanya kita udah punya, insya Allah kita tergolong wanita yang solihah. Yang bukan saja menjadi contoh buat anak-anak kita doang, tapi juga termasuk perempuan yang dirindukan oleh surga. Amin ya robbal alamin. Oh ya Umi, maaf boleh bertanya nggak Umi? Boleh, boleh. Tapi duduk aja dulu, duduk deh, duduk. Makasih Umi. Ayo duduk sayang, duduk. Begini Gimana? Umi, ada seorang wanita yang baru nikah. Dia baru tahu kalau suaminya itu punya istri dan anak yang lain. Nah itu bagaimana Umi menyikapinya? Lapan tadi udah Umi bilang Neng, kuat itu ada dua. Ada kuat badan, ada kuat iman. Nah yang kayak ini juga kudu dua-duanya kuat. Agar supaya tidak salah di dalam mengambil keputusan. Ya kan? Seperti kisah yang satu ini. Ya ampun, anak bunda. Panas banget badannya. Kasihan, sabar ya. Brengsek banget sih. Ya ampun, Mas. Muka kamu kenapa, Mas? Elah, lu ngapain sih ngurusin gua? Urusin diri lu sendiri. Elah. Berat banget sih lu, Mas, kasihan Cita nih, Mas. Demam. Badannya panas banget ini, sampai lemes, Mas. Kita harus bawa dia ke dokter. Lu bawa aja sendiri. Emang urusan gua? Kamu tuh perhatian dulu sedikit sama anaknya. Kasihan nih. Jangankan dipegang, dilihat aja enggak. Perhatiin dong, Mas. Ngapain sih lu ngurusin gue? Urusan lu, bukan urusan gue. Ngerti nggak lu? Nggak usah teriak-teriak dong, Mas. Kasihan lo anaknya. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen minta kamu perhatian anak kamu. Lu bisa diem nggak? Diam, gue bilangin. Intan? Kamu sama Bunda aja ke dokternya ya. Ngapain lu kesini? Ngapain? Laki-laki macam kamu itu harusnya disamperin, bukan ditungguin. Semakin kamu dibiarin, semakin kamu lari dari tanggung jawab. Aku tuh baru aja ngelahirin kamu, tau gak? Aku gak mau ya ngurusin dia. Bapaknya aja gak ngasih uang sedikit pun. Untuk masalah uang, ntar gua kasih. Tapi jangan sekarang. Lu lihat di muka gua, bonyok gara-gara suami lu. Ini siapa, Mas? Gue itu istrinya si Robi. Sayang, kita ke dokter sekarang ya. Halimah! Dia juga anak kamu. Intan, lepasin gua. Gua menyusul dia ke rumah sakit. Lepas. Rob! Tunggu, Halimah. Tunggu, Halimah. Aku anterin ya ke rumah sakit, please. Enggak usah. Aku anterin kamu ke rumah sakit naik motor ya. Urus aja. Pasti ya. Halimah, asal lo tau ya, gue itu selingkuhannya dia. Gue tuh istri keduanya dia. Maksudnya? Ya gue istri keduanya dia. Intan, cukup. Cukup. Udah muak sama lo ya, Rob ya. Sekarang saatnya dia tahu siapa kita. Aku mau antar Cita ke dokter. Halimah! Cukup, Intan! Mantan suami lo tuh dan teror gua!
mau bunuh gua, tau nggak? Gua harus jauhin lu. Halo bos, target sudah dekat. Kalian habisin mereka semua. Siap bos. Selama ini, lu yang mau bergua, bukan gua. Cepet habisin. Halimah! Go! Rasain lo. Mas Robi. Yang kuat ya Bu Halimah. Ya sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Sabar Bu. Kenapa kamu tega, Mas? Selama ini kamu bohongi aku. Sekarang kamu udah gak ada. Tapi kamu meninggalkan anak itu. Ya Allah. Kuatkan aku ya Allah. Iya Bu. Ibu Halimah, maaf kita harus janjian di sini. Iya nggak apa-apa Bu. Oh iya, ini adalah berkas kasus keluarga Bapak almarhum Robi. Sidang sementara berjalan. Penyidik sudah menemukan siapa pelaku pembunuh suami ibu. Oh iya, di dalam ada uang dari keluarga Intan. Dari keluarga Intan? Iya. Bu. Mereka sudah tidak mau mengakui anaknya Intan dengan Bapak Robi. Mereka mau menyerahkan anak ini kepada ibu. Saya permisi dulu, Bu. Kamu jahat. Cita lihat kan? Cita lihat sendiri kan? Gara-gara anak ini, hidup kita jadi kacau. Karena dosa ibu sama bapak kamu, kamu harus tanggung semua akibatnya. Kamu berdoa ya. Sama polisi aja takut. Tapi sama hukum Allah, ibu berani melanggar. Masya Allah. Ikut campur aja. Ya Allah. Aku hampir saja ngebuang anak ini.
aku kekuatan untuk menerima cobaan ini dan untuk menerima anak ini, ya Allah. Bubur ayam, bubur ayam. Bubur ayam, bubur ayam. Bubur. Beli buburnya ya, Dek. Beli, Bu. Iya. Dibungkus apa makan sini? Dibungkus. Rajin juga ya anak-anaknya, Bu. Berapa semuanya? 10.000 ya. Oke, Bu. Makasih, sayang. Cita, makasih ya udah bantuin Bunda. Nah, sekarang waktunya Cita untuk sekolah. Bunda doain mudah-mudahan kamu jadi anak yang pintar. Terima kasih Bunda. Kita sayang banget sama Bunda. Bunda juga sayang banget sama Cita. Oh, anak Bunda. Ya udah, sekarang Cita sekolah dulu ya. Sana. Aduh, nanti kalau kelamaan bisa telat loh. Yang semangat ya sekolahnya. Bunda, kapan kita Bu Halimah, buburnya masih nggak? masih ada Bu, tinggal dikit. Dita, kamu nggak sekolah kayak Cita? Belum cukup umur Bu. Tahun depan insya Allah. Oh gitu. Tapi jangan ngarep di sekolahin dulu ya. Emang kenapa Bu? Daftar sekolah itu kan syaratnya harus pakai akte kelahiran. Sedangkan kamu, bapaknya aja nggak jelas. Anak haram sih. Ya ampun Bu, bisa nggak sih Bu urus aja urusan Ibu sendiri? Ya elah, galak amat sih. Seneng banget nyempurin urusan orang lain. Lihat itu dapat banyak. Dapat berapa? Ini ya 10 kilo mbak. Ini mbak ya. Alhamdulillah. Yan, itu barang-barang yang Halimah kan? Iya. Masya Allah Halimah. Halimah kamu masih ingat aku kan teman waktu sekolah dulu. Herman. Iya, tahu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini usaha aku. Udah maghrib, mau pulang dulu. Oh. Dita, Sampai ketemu. Bu,
Aduh, apaan sih? Bakbu aja. Gak usah banyak omong, bisa gak sih? Cerewet, Pak. Kita periksa ya, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Benar semua. Coba foto lagi ya. Ini coba benar, ini pinter banget sih. Kamu ngapain di sini emang? Di belakang udah selesai kerjaannya? Hah? Ya udah selesai dulu aja. Bunda, ceritain lagi dong yang Nabi ditelan ikan itu. Jadi saat itu Allah mengirimkan ikan nun untuk menelan bulat-bulat Nabi Yunus. Coba kamu tahu nggak? Ikan nun itu ikan apa? Benar. Jadi Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan itu beberapa waktu. Dita, sini. Kamu bobo di sini aja ya. Ntar biar aku yang bilang ke Bunda kalau aku pengen tidur sama Dita. Dita, kamu sakit? Iya nih, kepalaku masih agak pusing sedikit. Kamu ngapain di sini? Maaf Bunda. Ibu. Bunda, aku tidur sama Dita ya. Gak bisa. Kasurnya gak cukup sayang. Cita kan bobonya sama Bunda. Untuk malam ini aja Bun, aku tidur sama Dita. Biar Bunda yang tidur di kamarnya Dita. Ya gak bisa kayak gitu. Udah kamu sana ke sana. Harusnya kan adik kakak itu tidurnya bareng Bun. Dita itu bukan adik kamu. Udah kamu sana ke sana. Harusnya kan adik kakak itu tidurnya bareng Bun. Dita itu bukan adik kamu. Dita bukan adik aku. Aduh. Bunda jadi keceplosan. Udah. Sekarang. Kenapa ibu bilang aku bukan adiknya Cita? Rumah sakit. Kamu diem di rumah ya, jaga rumah. Cita kenapa Bu? Mana sih ini obatin ya? Cita, kamu sakitnya makin parah. Obatnya nggak ada lagi. Dita, coba sekarang kamu langsung ke rumahnya Bang Topo dan bilang sama dia, aku perlu ngojek. Ini penting sekarang juga. Iya Bu. Ya udah sana. Aku nggak boleh lembek sama dia. Emang udah harus jadi nasibnya Dita kayak gitu. Ibu Halimah? Suster, gimana keadaan anak saya, Sus? Anak ibu sepertinya demam tinggi. Kemungkinan gejala tipes. Penyakitnya parah nggak? Kami belum tahu, tapi sebaiknya dirawat di sini ya Bu. Takutnya kalau di rumah bisa tambah parah. Permisi. Bu, ini Bu, uangnya Bu. Yang uang 20-an. Uang plastik, kalau yang 500-an dari Pak Herman. Banyak amat. Pak Herman ngasih uang sebanyak ini karena apa?
Kita nggak tahu, Bu. Kata Pak Herman, kasih ke ibu aja. Balikin. Ini, ambil. Balikin lagi ke Pak Herman ya. Dan mulai besok, setor plastik nggak usah ke tempat Pak Herman lagi. Cari tempat lain. Tapi kenapa, Bu? Pak Herman kan baik. Gak usah banyak tanya. Lakuin aja. Bu, Tita boleh ikut ke rumah sakit gak, Bu? Nggak usah, kamu di rumah aja. Tapi kan, Bu, kita udah selesai semuanya. Kamu tuh cerewet banget ya. Kata ibu kamu di rumah ya di rumah. Jangan maksa dong. Bunda, Tita mana? Kok dia nggak tengokin kita? Gini, besok kan kamu pasti pulang. Jadi gimana kalau ketemu sama Ditanya besok aja sekalian di rumah, ya? Oh iya, Bunda mau nebus obat dulu ya. Cita, Dita. Ibu nggak tahu kalau aku ada di sini. Emangnya kenapa? Ibu ngarang aku ke sini. Oh ya Cita, aku punya coklat loh. Nih. Wah, makasih ya Dita. Dita! 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 Dita, jangan lari! Au! Au! Aduh. Ya ampun, kamu habis makan apa? Hah? Kamu makan coklat ya? Kok bisa sih makan coklat? Kamu tuh nggak boleh makan coklat sayang, nggak boleh sama dokter. Bunda tahu nih, ini pasti Dita yang ngasih kamu ya kan? Ibu, buburnya. Terima kasih ya. Ibu tirimu lagi kemana, Dit? Tita nggak punya ibu tiri. Emang Halimah tidak cerita sama kamu? Pergi dulu ya. Ya. Dita! Udah. Aku nggak mau, Bunda. Jam segini masih tidur. Wah. Kok udah ada makanan?
Udah kuat jalan ya? Iya bun, tapi Dita mana? Dari tadi aku udah cari ke kamar, ke dapur, terus ke sini nggak ada. Udah. Sekarang kamu duduk. Makan ya. Kamu makan dulu aja. Ada sop kesukaan kamu. Nih. Sini Bunda ambil ya. Nih makan. Kenapa? Enggak kok, ntar aja ya bun makannya. Gimana keadaan kakak kamu? Udah sembuh belum? Maaf pak, Bu Halimah udah nggak mau nerima uang dari bapak. Memangnya kenapa? Maaf lagi pak, uangnya udah kepake 50.000 buat ojek sama beli coklat. Ini sisanya. Masya Allah, udah. Kamu gak usah pikirin itu ya. Uangnya kamu simpan aja. Kalau kamu butuh, pakai aja nggak apa-apa. Mungkin sekarang ibu kamu belum membutuhkan uang itu. Tapi siapa tahu besok-besok ibu kamu butuh. Jadi simpan aja ya. Udah simpan. Maaf pak, ibu udah ngelarang aku kesini lagi. Kenapa begitu? Maaf, nama ibu aku siapa? Nama ibu kamu namanya Intan. Bunda, Dita mana? Duh, kamu tuh apaan sih? Tiap ngomong nanyanya Dita lagi ah. Dita kasihan, dia anak yatim piatu. Aku masih mending punya bunda. Udah, nggak usah dibahas. Tidur aja yuk. Cita, kamu bilang sama aku, Cita. Yang dibilang Mula itu nggak benar kan? Kamu pasti kakak aku kan? Aku nggak tahu. Tapi siapapun kamu, aku tetap sayang sama kamu. Karena kamu adik aku juga. Iya, Cita, aku juga sayang kamu. Aku juga. Cita. Cita. Dita, bangun! Kamu tuh apa-apaan sih? Cita itu lagi sakit. Kenapa kamu ajakin dia tidur di sini sih? Udah, yang ngajak bukan Dita. Udah kamu diem. Aku bener-bener gak tahan sama kamu ya. Kamu tuh gak mikirin Cita, udah tahu lagi sakit. Bunda, mau diapain baju-bajunya Dita? Mulai besok pagi, Bunda gak mau ngeliat anak ini tinggal di rumah kita. Ingat ya, besok pagi kamu nggak boleh tinggal lagi di rumah ini. Nih. Bunda, jangan Bunda. Ayo masuk. Masuk anak. Ayo cepetan. Dita sayang sama ibu. Harus bicara biar ibu juga sayang sama aku. Dita, jangan pergi Dita. Dita,
jangan pergi, Dita. Dita, jangan pergi, Dita. Dita, jangan pergi. Siapa sih pagi-pagi gini? Waalaikumsalam. Bu Sinta, Bu Halimah, hari ini jualan bubur. jual Bu. Saya mau pesen 50 mangkok, Bu Halimah. 50 mangkok. Saya mau ngadain pengajian di rumah. Jam 10 bisa, Bu Halimah? Bisa. Nanti yang ngambilnya anak-anak pengajian, Bu Halimah. Ya udah, ini sekalian saya kasih uangnya. Makasih. Sama-sama, Bu Halimah. Permisi. Assalamualaikum. Ayo sini nak, sini. Ayo kamu duduk di sini ya. Duduk di sini. Sekarang kamu cerita sama Bapak. Kamu kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Kamu cerita sama Bapak. Kamu gak usah takut. Aku diusir. Astagfirullah. Bapak rasa nggak mungkin seorang ibu ngusir anaknya. Aku bukan anaknya Bu Halimah. Masya Allah. Dita. Uangnya habis nih. Pegang kamu ke warung ya. Dita. Ya ampun. Sampai kelupaan. Si Dita kan udah minggat. Ya, jadi repot deh aku harus beli. Aduh, ngejar waktu lagi ah. Ayo dimakan dong. Makan yang banyak. Biar kamu sehat dan gak kurus. Makasih, Pak. Sebaiknya kamu tinggal sama Bapak di sini ya. Gak usah ragu. Bapak di rumah ini gak sendiri kok. Ada Bibi yang bantu-bantu di rumah sini. Iya, Nak. Ini minumnya. Nah, ayo minum. Makasih, Bi. Yuk, permisi, Pak. Makasih ya, Bi. Iya. Aku ingin pulang. Aku ingin tinggal sama Ibu. Kamu yang sabar ya, Nak. Bapak doain. Semoga kamu bisa mendapatkan tempat di hati Ibu Halimah. Dan kembali berkumpul bersama mereka ya. Assalamualaikum, Bu Halimah. Waalaikumsalam. Bu Halimah, saya mau ambil pesanannya. Sudah siap? Aduh, gawat. Udah mau diambil lagi buburnya. Tapi kan belum beres semuanya. Baru separuh yang jadi. Aduh, gimana ini? Bu, maaf. Sepertinya nggak perlu kayak gitu. Kalau boleh Ibu sabar dulu aja nunggu ya. Nanti biar saya buatin, nanti tinggal dibawa lagi ke sini. Saya udah nggak ada waktu lagi, Bu Halimah. Makanya Bu Halimah, kalau nggak bisa bikin 50 porsi, bilang dari awal. Iya, Bu. Maaf ya. Ini gara-gara si Dita nggak ada di sini. Mana saya mau ambil yang separohnya aja uangnya. Ambil uang. Makasih Bu Halimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bu. Hati-hati masih panas. Waalaikumsalam. Ya, gimana sih ini? Rezeki aku jadi berkurang dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul ini rumah Ibu Halimah? Iya, betul. Bapak siapa? Saya teman lamanya Ibu Halimah. Ibu ada? Iya, Ibu lagi di dalam. Masuk aja, Pak. Oh iya, terima kasih ya. Aku
Aku harus cari Dita. Dia nggak boleh pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal, Mau apa kamu kesini? mau menyambung tali silaturahmi kita yang dulu pernah terputus. Aku rasa itu nggak perlu. Aku rasa ini sangat perlu. Silaturahmi itu banyak manfaatnya. Insya Allah kita bisa mendapatkan rezeki, dipanjangkan umur, dan mendapatkan kecerahan. Dan itu lebih baik buat hidup kita, Hal. Hidup aku sekarang udah lebih baik. Kamu yakin? Kenapa enggak? Sekarang gini ya, kehidupan aku itu nggak perlu orang lain tahu. Kalaupun kamu tahu kehidupan yang sebenarnya tentang aku, emang penting buat kamu. Tapi Hal, kita ini sesama umat muslim. Kita bersaudara. Saudara kita ini. Dan udah sepantasnya sebagai saudara kita saling mengingatkan. Saling tolong menolong. Nih, sebenarnya kamu ada apa sih? Mau apa kesini? Mau minta maaf sama kamu, Hal. Setelah aku tinggalin kamu dulu. Dan aku menikah sama perempuan lain pilihan orang tua aku. Aku tahu itu salah. Aku minta maaf sama kamu. Tapi udahlah, itu udah jadi masa lalu. Dan aku sekarang aku udah menduda, Hal. Emang kamu pikir dengan kamu bilang sama aku kamu udah jadi duda, aku maafin kamu? Kenapa kamu gak bisa maafin aku, Hal? Allah aja maafin semua manusia yang berbuat dosa. Terus Allah maafin. Walaupun dosa kita seluas lautan. Udahlah, gak usah ceramah. Hati kamu semakin keras, Hal. Bahkan kamu gak biarkan sedikit pun Allah masuk ke dalam hati kamu. Astagfirullah. Maaf Herman, aku banyak kerjaan di dalam. Jadi kamu mending keluar aja. Oke, aku pamit pulang. Kita tinggal bersama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati kamu semakin keras, Hal. Bahkan kamu gak biarkan sedikit pun Allah masuk ke dalam hati kamu. Astagfirullahaladzim. Hati aku nggak keras tiba-tiba. Tapi karena jalan hidupku, itu yang mengeraskan hatiku. Hal! Hal! Halimah! Hal! Ya ampun, Cita kenapa? Kok bisa? Aku nemuin dia di depan jalan. Dia pingsan. Aduh sayang, dia tuh baru pulang dari rumah sakit, dia lagi sakit. Kita bawa sekarang ke rumah sakit, ayo. Biar aku aja yang bawa sendiri. Nggak ada waktu buat berdebat, Hal. Daripada kamu menyesal nanti. Udah, ayo. Hal, sebaiknya kamu tenangin diri kamu, Hal. Lebih baik kamu banyak-banyak berzikir. Mohon sama Allah. Kalau Allah sudah dekat, insya Allah segala permintaan kita akan dikabulkan. Termasuk kesembuhan anak kamu. Udah, nggak usah ngajarin aku. Suster, gimana keadaan anak saya, Sus? Anak ibu masih dalam pemeriksaan, Bu. Sepertinya ada gangguan pada ginjalnya semakin parah.
ingat ya rencana yang Bapak bilang tadi. Oke. Kamu tunggu di sini sampai nanti Bapak sama Ibu Halimah keluar dari ruangan itu. Terus kamu baru masuk ke dalam. Dan ingat, jangan sampai Ibu Halimah tahu. Paham? Ya, Pak. Bagus. Sekarang kamu ngumpet di sini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cita, apa kabar? Gimana kondisinya? Udah baik kan? Alhamdulillah. Hal, aku mau bicara sebentar sama kamu di luar. Bisa kan? Mau bicarain apa? Nggak ngomongin soal Dita kan? Ini lebih penting. Sebentar. Sebentar ya. Boleh tolong sebentar. Ayo. Dita. Dita. Dita, aku udah berdoa sama Allah biar kamu cepat sembuh. Iya, aku juga pengen cepat sembuh. Tapi gimana caranya? Aku nggak tahu. Tapi tenang aja, Allah pasti nyembuhin kamu. Cepetan sembunyi, ada yang masuk. Apa gejalanya? Kerusakan ginjal, Dok. Kemungkinan dialami sejak dia bayi, Dok. Oh, coba saya lihat. Tolong ingatkan kepada pasien, terutama keluarganya, semoga asupan makanannya bisa terjaga, ya. Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Ya, jalan keluarnya harus dengan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal, Dok? Ya. Ambil ginjal saya aja, Dok. Ya, Dok, ambil ginjal saya. Semuanya harus dicek, Bu. Baik atau tidaknya. Sehat atau tidaknya. Setelah itu, Ibu silakan urus ke puslab. Ginjal itu apa sih, Pak? Ginjal itu salah satu organ yang ada di tubuh kita. Posisinya ada di sini, di atas perut sebelah kiri. Oh, kita sering sakit di situ. Terus biar sembuh. Tadi gimana kata dokter? Tadi dokter bilang, Cita harus menjalankan proses transplantasi ginjal. Dan itu pun kalau ada yang bersedia untuk menyumbangkan ginjalnya. Tapi dengan catatan, ginjal orang itu harus benar-benar sehat. Atau apa, Pak? Atau ada seseorang mungkin yang sudah sekarat atau mau meninggal, tapi dia rela dengan ikhlas untuk menyumbangkan ginjalnya. Herman! 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 Astagfirullahaladzim, siapa itu? Sebentar ya, Nak. Herman! Herman, mana Dita? Mana Dita? Kamu ada apa sih teriak malam-malam kayak gini? Bisa nggak manggil baik-baik? Dita, keluar, Dita! Gak usah keras-keras gitu. Dita, sini kamu!
Dasar kamu ya, anak pembawa masalah. Kamu senengnya bikin masalah di kehidupan keluarga aku. Hah? Mau kamu tuh apa sih? Kamu bikin Cita sakit. Terus sekarang kamu mau bunuh Cita. Enggak, Bunda. Cita sayang sama Cita. Cita juga sayang sama Bunda. Jangan panggil aku Bunda. Pak Irma, aku sayang sama Cita. Kamu dengar kan? Kamu dengar sendiri kan? Dia itu iri sama Cita, iya kan? Kamu iri sama Cita. Makanya kamu celakain dia. Enggak, Bunda. Halimah. Panggil Bunda terus. Gak usah panggil Bunda. Halimah! Kamu gila ya? Bi, bawa masuk. Kamu sadar gak apa yang kamu lakuin? Kamu zolim sama anak kecil. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Non. Bi, aku pusing, Bi. Astagfirullahaladzim. Permisi, Suster. Ini anak saya Cita kemana ya? Anak ibu sudah dipindahkan ke ruang ICU setengah jam yang lalu. Hah? Iya. ICU? Makasih, Suster. Mohon maaf Ibu, Ibu tidak boleh masuk ruang ICU. Suster, saya harus masuk ke dalam. Iya, mohon maaf Ibu, dokter sedang menangani anak Ibu. Suster, anak saya di dalam, Suster. Saya harus masuk ke dalam. Maaf, Ibu tidak boleh masuk ke ruang ICU. Saya ibunya, Suster. Maaf ya Ibu, tidak boleh masuk. Permisi Ibu. Cita. Shh, udah, kamu gak usah bicara. Biar aku aja yang ngomong. Sekarang kita nggak akan pisah lagi. Kita akan bersama selamanya. Tolong bilang sama Bunda, kalau aku sayang banget sama Bunda. Ya, namanya juga manusia, Neng. Kata Nabi kan al-insan mahallul khota' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Ya kayak Bu Halimah kan juga pernah mengalami proses penurunan daripada imannya. Karena iman itu kata Nabi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ada kalanya grafiknya naik, iman juga ada kalanya grafiknya turun. Ah, apa tadi yang turun? Coba Umi bilang. Iman. Nah, iya bener. Lah bisa Neng bayangin lah. Bertahun-tahun kayak Bu Halimah menahan rasa apa itu keselnya, menahan rasa dendamnya, menahan rasa sakit hatinya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, gitu kan? Karena pengkhianatan dari suaminya. Tapi Bu Halimah berusaha tegar, insya Allah, berusaha semangat lagi. Karena bantuan doa dari anaknya Neng Dita itu. Yang emang bukan anaknya, tapi dia dengan tulus ngedoain Bu Halimah agar supaya bangkit lagi imannya. Sebab yang bisa membolak-balikkan hati orang itu cuma Allah loh, Neng. Cuma Allah, bantuan daripada doa. Dan ingat, Umi sering bilang doa itu punya fungsi banyak. Pertama, doa bisa ngerubah takdir ya. Makanya kalau misalnya berdoa, jangan bilang begini, gua mah percuma doa mulu, takdir juga nggak bakalan berubah. Jangan begitu, salah itu namanya. Doa bisa ngerubah takdir. Yang kedua, fungsi daripada doa, doa muhul ibadah. Doa adalah puncak daripada segala ibadah. Gitu. Umi, ayo dong terusin ceritanya. Aisyah sama ibu-ibu udah pada penasaran nih. Oh gitu? Iya dong. Ya terusin nih. Ya udah, kita lanjutkan kisahnya selanjutnya ya. Halimah, aku mohon sama kamu. Kamu nggak boleh terbawa emosi. Kamu hilangkan prasangka buruk dari hati kamu. Dan sebaiknya kamu mendekat dan memohon ampunan kepada Allah. Boleh saya bantu? Suster, apa suster punya mukena? Iya ada Ibu. Boleh saya pinjam? Boleh, sebentar ya saya ambilkan dulu.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Selama ini hamba telah melupakanmu. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sayangilah anak hamba ya Allah. Angkatlah penyakitnya. Sembuhkanlah anak hamba ya Allah. Ya Allah, lunakkanlah hati hamba ya Allah. Hati hamba yang keras ini jangan Engkau jadikan batu. Ya Allah, hamba ingin menjemput hidayah-Mu. Hamba tidak ingin menjadi orang yang tersesat lagi. Sayang Bunda. Alhamdulillah ya Allah. Cita, Allah, aku mengembalikan Cita ya Allah. Anak Bunda, udah bisa bangun juga. Bunda, Iya sayang. tadi Cita mimpi. Dita datang. Dita bilang, aku sama Dita gak akan kepisah lagi untuk selamanya. Sekarang gini aja, gimana kalau besok insya Allah Bunda bakalan bawa Dita pulang, ya? Terima kasih Bunda. Sama-sama sayang. Kata Dita sayang banget sama Bunda. Yuk, sekarang kita masuk. Bunda, Ya? Dita mana? Bunda belum sempat jemput Dita. Nanti sore aja ya, Bunda ke tempatnya Pak Herman, terus jemput Dita pulang deh ke sini. Iya, aku juga gak sabar pengen ketemu sama Dita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halimah? Ayo masuk. Silakan duduk. Gimana kabar kamu? Sama kabar Cita gimana? Alhamdulillah baik. Cita tadi pagi udah pulang ke rumah. Alhamdulillah. Aku doain semoga kondisi Cita semakin membaik ya. Iya, amin. Makasih ya Herman. Kamu tuh udah banyak banget bantuin aku, terutama dalam hal biaya rumah sakit buat Cita. Sampai-sampai kamu kehilangan mobil kamu karena dijual. Aku nggak tahu lagi, aku nggak ngerti lagi gimana caranya buat balas kebaikan kamu. Gak usah ngomong seperti itu, Halimah. Aku gak berharap balasan apa-apa dari kamu. Aku cuma berharap balasan dari Allah. Amin.
Dari tadi nggak lihat Dita. Dita di mana ya? Dita. Dita kemana? Terakhir kamu kesini tepatnya sebulan yang lalu. Dok, dok, dokter, suster, dok, tolong anak saya dok, tolong selamatkan anak saya dok. Oh iya Pak. Tolong ya dok, tolong dok. Bapak silakan tunggu di sini. Iya dok, tolong dok. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, selamatkan Dita ya Allah. Hamba mohon ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Halimah. Pak. Iya dok. Anak Bapak ingin bicara dengan Bapak. Iya dok. Iya dok. Iya. Dok, gimana dok? Kuatkan hati Bapak. Kami sudah berusaha maksimal. Apa separah ini dok? Sepertinya pernah terjadi benturan yang dibiarkan terlalu lama. Ya Allah, Dita. Sayang. Ya, Bapak di sini. Kamu bisa ketemu sama Cita. Kamu bisa ketemu sama Bunda. Kalian bisa berkumpul lagi. Kamu harus sehat dulu ya. Kamu harus kuat. Jadi maksudnya yang mendonorkan ginjal ke Cita itu Dita. Aku udah banyak salah sama Dita. Astagfirullahaladzim. Bu, Nondita itu anak yang baik. Semasa hidupnya, sampai akhir hayatnya, Nondita itu selalu tersenyum, Bu. Dita, maafin Bunda. Maafin Bunda. Bubur ayam! Bubur ayam! Dita, kamu siap kan jualan bubur pagi ini? Yuk, baca bismillah. Bubur ayam! Bubur ayam! Bubur ayam! Buruan Bunda, Dita udah gak sabar pengen teriak bubur. Sabar ya. Oh iya, bilangin juga dong sama Dita. Jangan lupa untuk teriak Bunda yang kencang ya. Dari tadi dia udah teriak Bunda. Masa? Au! Dita sama Cita pengen peluk Bunda. Soalnya kita berdua sayang banget sama Bunda. Bunda juga sayang banget sama Cita. Sayang juga sama Dita. Sini. Dita, kamu lagi ngapain? Aku kangen sama kamu. Ya Allah, tempatkanlah Dita di sisimu ya Allah.